Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa untuk edisi 22 April 2026 atau tepat di hari Rabu ya. Nah, jadi Alil kembali menemani Anda bersama dengan Bang Ilo yang sudah standby di studio 2. Kayaknya agak berbeda ini suasana di studio 2 ini pagi ini. Ya, Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya, kayaknya selamat pagi untuk seluruh teman-teman ini. Iya, kayaknya suasana berbeda di studio 2 saat ini, Bang Ilo. Iya, Bung Alil. Jadi semua peralatan office dipindahkan ke lantai 1. Lantai 1 dipersiapkan betul-betul untuk menjadi sekretariat ya, Bung Alil ya, untuk formasi dan berbagai organisasi-organisasi yang hari ini membersamai saya seperti itu. Luar biasa. Semangat kita waktu masih ber-NGO di Makassar itu betul-betul bisa kembali berkarya, Bung Ali, dengan melahirkan generasi-generasi baru di baru ini, Bung Ali, dengan mengajak teman-teman untuk bermitra seperti itulah. Iya. Dan ini sangat luar biasa ya, karena nanti kita akan mencoba menemani atau mendampingi teman-teman ini ya, apalagi ada forum masyarakat sipil Kabupaten Baru. Ini yang betul, bisa membersamai teman-teman ya, bagi yang ada di mana saja. Kita betul, jadi kita ingin berusaha bahwa institusi atau lembaga LSM forum apapun itu bukan hanya sekedar nama, Bung Adil ya, tetapi paling tidak kita punya sekretariat, kita punya struktur gitu, kita ada program kerja seperti itu, Bung Alil. Jadi kita mencoba untuk kembalilah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk banyak sahabat-sahabat di daerah untuk membenahi organisasi masing-masing. Baik. Ya, di pagi ini kayaknya cuaca ini Bang Ilo sungguh sangat cocok sekali untuk melaksanakan segala rutinitas di luar kantor ini, di luar ruangan. Oh, kenapa? Pada Pak kontak-kontak. Iya, Pak kontak-kontak sedih kalau saya kayaknya jauh ini Bodil harus nunda, jadi saya pegang. Iya. Tapi ada agak kresek roaming. Ya. Kalau kita pegang Bang Ilo itu agak roaming. Kresek ya. Iya, kalau kita pegang itu berarti tangan saya menggendong strom ini. Berarti bagusnya pakai mengandung strom. Itu bagus kalau agak jauh-jauh Ji. Bagus Ji. Iya. Ya kan tinggal dikasih naik gennya sedikit kan sudah kayak gini. Biar aja. Iya. Jadi pagi ini cuaca agak cerah saya lihat ini. Alhamdulillah. Kalau di samping saya ini kan asik pemandangannya dari atas, Bung Ali. Iya. Saya bisa memantau kalau cuaca sangat bersahabat sekali pagi hari ini. Semoga seperti juga suasana hati ini. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, warga baru yang beraktivitas pagi ini, apapun aktivitasnya, Bung Ali. Iya, betul. Untuk menggais rezeki. Iya. Kita doakan semoga yang terbaik hari ini. Dan hari ini masih sebenarnya dalam nuansa Hari Kartini, Bung Alil. Oh iya, Hari Kartini, betul. Mungkin memang tidak ada salahnya juga kita bincang-bincang sedikit tentang Hari Kartini, apalagi di daerah kita ini dipimpin oleh seorang perempuan, Bung Alil ya. Iya. Ini mungkin titisan dari Coli Puji ini. Iya. Kalau dulu kita berbicara perempuan di daerah kan kita selalu identik dengan sejarah perjuangan Sulawesi Selatan, terutama di daerah barunya, dan namanya pemimpin perempuan namanya Coli Puji yang diabadikan di patung Coli Puji, Bung Alil. Iya. Oleh Bupati sebelumnya di masa Bapak Andi Idris Syukur ya, Bung Alil.
Dan itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi wanita-wanita, perempuan-perempuan asal Bahru ini untuk berkiprah lebih besar lagi, bukan hanya dalam konteks daerah, tapi mungkin provinsi, bahkan di konteks nasional, Bung Alil. Iya. Kita berharap seperti itulah dengan inspirasi di Hari Kartini ini, Bung Alil. Iya, jadi kalau di Hari Kartini tentu ada harapan-harapan atau bagaimanakah harapannya ke depan sebagai utamanya ini untuk ibu-ibu atau wanita-wanita petangguh yang ada di Bahru ini. Iya, Bung Alil. Jadi sekarang saya rasa tidak ada istilah terlambat ya. Aktivis-aktivis di Bahru ini dari berbagai organisasi ini, Bung Alil, mestinya sudah harus mempersiapkan diri lebih baik untuk menjawab tantangan masa depan, untuk sama-sama mengambil peran di berbagai elemen yang ada di Republik ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini, negara kita juga ini sangat menghargai namanya perspektif gender, Bung Alil, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Bukan lagi bahwa harus laki-laki. Kita lihat misalnya kalau kita maju legislatif itu sudah harus ada kuota perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Begitupun misalnya jabatan-jabatan di kayak di KPU, Bawaslu itu sudah harus mewajibkan ada perwakilan perempuan di situ. Nah, ini mestinya ditangkap peluang ini oleh perempuan-perempuan daerah kita, terutama di Bahru ini, untuk membekali diri agar bisa memasuki panggung-panggung yang lebih besar, bukan hanya sekedar ibu rumah tangga atau menjadi wira swasta, Bung Alil, karena banyak tempat yang sebenarnya mereka sudah diterima dengan baik, Bung Alil. Iya, pasti kalau di Bahru ini kan ya harapannya kita ya perempuan Bahru ini hebat, kemudian banyak inspirasi dari semangat Hari Kartini ini. Ya. Betul Bang Alil. Iya. Jadi kalau kita bilang tadi bahwa semangat Coli Pujie, ini kan inspirasi nih buat perempuan yang ada di Bahru, bahwa di Bahru ini ada namanya Coli Pujie. Dan yang ini hari ini spesial karena kita memperingati Hari Kartini. Jadi sosok perempuan yang luar biasa, yang Raden Ajeng Kartini ini yang telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk maju, kemudian berkarya, lalu tentu juga penuh semangat dan berdaya tentunya. Iya. Jadi pokoknya perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan orang Bahru ini jangan takut untuk bermimpi lebih besar. Iya. Ini kita mau juga tahu ini untuk di Hari Kartini ini apa arti Hari Kartini bagi masyarakat Kabupaten Bahru. Jadi arti Hari Kartini bagi masyarakat Bahru ini saat ini. Kemudian bagaimana perempuan di Bahru berkontribusi baik dalam keluarga dan pembangunan yang ada di daerah. Itu mungkin ya yang sekedar Jadi karena setelah Coli Pujie kan, Bung Alil, kita sudah melihat perempuan-perempuan di daerah kita juga ini tidak ketinggalan ya. Kita melihat dulu bagaimana misalnya Dr. Gigi almarhum Hasna Sam Mars itu bisa menjadi anggota DPR RI ya. Terakhir sebelum beliau almarhum itu di Komisi 9. Itu juga menjadi perempuan pertama mungkin dari daerah ini yang lolos di DPR RI, Bung Alil. Kemudian setelah itu ada Andi Ina Kartikasari menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan akhirnya kembali ke daerah menjadi bupati. Nah, ini bisa menjadi inspirasi. Di tempat-tempat lain ada sahabat-sahabat kita misalnya yang tadinya komisioner KPU di kabupaten akhirnya menjadi komisioner KPU di provinsi, Bung Alil. Dan mungkin banyak saja yang perempuan-perempuan kita berkarya di pentas nasional, tapi kita tidak punya data yang cukup, Bung Alil ya. Tapi poinnya adalah bagaimana itu bisa menjadi inspirasi bahwa sekarang perempuan-perempuan itu sudah harus punya mimpi besar. Jangan takut punya mimpi besar. Jangan hanya berpikir hanya
untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi lebih dari itu Bung Ali sebenarnya. Iya. Kemudian juga di Baru ini ada juga anggota DPR provinsi, ada Haji Nur Hasbiah Main. Ya. Ini juga kan lolos di sudah ada di DPRD kabupaten dulu, kemudian lanjut ke DPRD provinsi Sulawesi Selatan. Ini sangat luar biasa untuk kalau kita mau lihat. Iya. Kemudian ada kita bacakan ada ini. Ketua DPRD kita juga di Baru. Oh perempuan. Iya betul. Ada Mukminin ini. Assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, makasih banyak Mukminin. Ya, sehat juga untuk kita. Kemudian ada Trena ini. Di Hari Kartini ini bukan berarti bagaimana perempuan mengambil peran di pemerintahan. Selalu hang ini Bung Ali. Oh begitu. Selalu melengket. Oh begitu dia. Iya. Jadi Hari Kartini bukan berarti bagaimana perempuan mengambil peran di pemerintahan atau lembaga, tapi apa? Titik. Tapi apa? Iya. Ya, tapi di semua dimensi, Bung Alil, tanpa tentu melupakan kodratnya sebagai perempuan ya, Bung Alil ya. Karena banyak juga justru perempuan-perempuan yang berkarir misalnya, ketika mereka berkarir lebih tinggi atau selevel misalnya dengan pendampingnya, kan kadang juga ada muncul problem-problem rumah tangga ya, Bung Alil. Jadi prinsipnya kalau agama kita itu kan yang penting tidak melupakan kodratnya, Bung Alil, sebagai perempuan. Jadi bisa berkarir di TNI, bisa berkarir di kepolisian, bisa berkarir di legislatif, di eksekutif, bisa juga sebagai wira swasta yang sukses. Kalau kita lihat kan banyak perempuan-perempuan Indonesia itu juga bagian dari sebenarnya inspirasi dari itu tadi, perspektif gender yang dibangun oleh Kartini, Bung Ali. Jadi lahirlah Kartini berikutnya, tidak terbelenggu oleh pendidikan, tidak terbelenggu oleh budaya, oleh agama. Itu sebenarnya merupakan simbol sebenarnya, Bung Ali, perjuangan daripada Ibu kita Kartini. Kalau kita selalu nyanyikan dulu di sekolah-sekolah itu. Iya, ini Herudin Basu. Assalamualaikum host, bersama Bang Ilo. Selamat pagi dan semangat bertugas. Oke. Makasih banyak ini Herudin Basu. Iya, ada jaringan barangkali kurang bagus Bung Alil. Iya, melengket. Heng. Iya, ada Adrena juga yang bagaimana perempuan-perempuan menempatkan diri baik dalam lingkungan, keluarga dan lain-lain. Iya. Oke. Untuk Anda semua yang mengikuti acara kita di TikTok, jangan lupa di tap layarnya, dibantu tap ini. Kemudian dibagi-bagikan linknya ke teman-teman atau di grup-grup WA. Ya, supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, baik juga kita ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mengikuti acara kita di Facebook, kemudian di YouTube, IG Radio. Mudah-mudahan ada semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Jadi, kalau kita bercerita atau peran perempuan di era modern seperti saat ini, dari rumah tangga hingga dunia kerja dan sosial, menurut Bang Ilo bagaimana itu? Ya, menurut saya sekarang ini sebenarnya Bung Alil, perempuan-perempuan kita sudah jauh lebih maju ya Bung Alil ya, karena bukan hanya karena secara pribadi memang perempuan sadar akan perannya yang juga bisa sejajar dengan kaum pria, tetapi negara memang telah memberikan ruang yang biasanya itu kalau negara tidak memberikan ruang, ini negara memberikan ruang, Bung Alil. Anda bisa tanya ke Adrena itu waktu dia jadi komisioner KPU itu kan memang ada representasi perempuan yang harus ada di situ, Bung Ali. Minimal kalau ada 5 ya ada 1 perempuan kan seperti itu, Bung Ali. Begitupun kalau kita legislatif kemarin ya, Bung Ali ya. Dan sekarang kalau kita lihat dunia swasta misalnya, tidak sedikit juga perempuan-perempuan yang sukses sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan yang besar. Bahkan kalau kita mau jujur di jabatan-jabatan tertentu di lingkungan perusahaan itu terkadang seorang
pimpinan perusahaan itu lebih percaya kepada perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis, karena apa ya? Mungkin ada salah satu riset barangkali, Bu. Jujur perempuan ini lebih disiplin, lebih teliti mungkin, Bu. Teliti. Lebih jujur juga mungkin, tidak banyak neko-neko gitu. Ya mungkin saja, tapi jangan membuat Adrena harus besar kepala. Iya. Banyak tong itu bilang kalau perempuan itu secara politis ya tidak banyak politiknya. Dek nama kesana nama ega politik dek politik. Tapi jangan salah, Bung Halil. Megatoni makun rema ku jago ma politik. Oh, maku ka. Oh iya. Seperti itu. Iya. Ya, jadi ada juga sebenarnya menarik nanti yang kita bicarakan, Bung Halil ya. Jadi kemarin kan ada usul dari salah satu masyarakat yang masuk di Kemal kita ini untuk kembali membahas bagaimana service excellent di rumah sakit itu lebih ditingkatkan, Bung Halil ya. Iya. Belajar dari pengalaman mereka ketika dilayani di sana, mereka menduga ada keterlambatan dari pihak dokter sehingga ya mungkin salah satu menjadi trigger ya orang tua mereka meninggal. Terus yang kedua, ada juga hal yang menarik saya lihat berita kemarin itu. Apa itu? Terkait dari statement daripada Kepala Kesbangpol bahwa ke depan ini mereka akan bermitra dengan berbagai lembaga, katakanlah LSM seperti itu ya. Nah, menurut saya ini juga bagus sebenarnya, tetapi ya tentu juga mereka melakukan assessment bagaimana lembaga yang kemungkinan besar dia bermitra ke depan ini betul-betul secara organisasi, kompetensi dan sebagainya itu ada, Bung Halil. Mungkin saja ini menurut saya baik ini kita diskusikan juga ke depan ini bagaimana seharusnya LSM itu, apakah itu LSM bergerak di bidang hukum, advokasi lingkungan, atau pemberdayaan ekonomi atau kebijakan publik. Nah, spesifikasi seperti itu ke depan ya kita menanti, dan bagaimana model kemitraan yang baik dengan pemerintah, karena sekarang banyak LSM terus terang saja yang tidak memiliki lagi program, Bung Halil. Tidak ada lagi program kemitraan. Beda sejak saya ambil contoh di lembaga saya ya, sejak 98 saya sudah bikin lembaga saya dari donor-donor internasional hampir full dulu waktu saya masih mengelola itu, dan pasca saya itu lebih banyak lagi bermitra dengan pemerintah, apakah pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ataukah pemerintah daerah. Itu lebih banyak kerjasamanya ke pemerintah daerah. Ini melahirkan perubahan-perubahan juga, Bung Halil, karena pasca tsunami di Aceh, banyak donor internasional itu sudah tinggalkan Indonesia karena menganggap Indonesia ini termasuk sudah negara berkembang, bukan lagi negara-negara yang terkebelakang, Bung Halil ya, baik secara demokrasi, baik secara ekonomi dan sebagainya, sehingga lembaga-lembaga yang ada ini jarang lagi yang eksis, Bung Halil. Sehingga kalau dia tidak mampu melakukan perubahan dengan merubah panding-panding mereka, nah biasanya tinggal papan nama, Bung. Tapi alhamdulillah ya sampai hari ini masih, dan mudah-mudahan depan juga sudah ada kerjasama lagi dengan pemerintah daerah. Iya, ini komentar dibacakan dulu ini, Bang Ilo. Iya, jadi Ibu Adrena ini di lembaga non pemerintah terkadang perempuan terkalahkan bukan karena ketidakmampuan, tapi lebih didominasi oleh kepentingan politik. Nah, walaupun kebijakan pro perempuan, tapi realita untuk mengeksekusi menjadi sebuah realita membutuhkan kompetisi dari berbagai aspek. Betul, Bung Halil. Itu betul juga. Jadi masih ada persepsi mungkin atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil ya bagi perspektif gender. Bagi itu orang bagian tidak memahami sebenarnya bagaimana mengolah gender itu, Bung Halil. Tetapi kalau kita melihat kondisi semakin hari kan semakin lebih baik ya, Bung Halil, dalam arti keterlibatan atau partisipasi perempuan. Sudah sangat bagus. Nah, malah saya sebenarnya mendorong ini, Bung Halil. Saya bulan depan ini akan diundang menjadi narasumber untuk pelatihan nasional, tapi pesertanya semua adalah perempuan. Jadi
Kalau dulu kita masih awal-awal ber-LSM itu memang ada istilahnya itu kita memiliki program-program analisis anggaran untuk empowerment pemberdayaan perempuan, Bung Alil. Jadi perempuan-perempuan ini melakukan analisis anggaran sendiri bagaimana keberpihakan misalnya APBD provinsi, APBN dan APBD daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan, Bung Alil. Program-programnya apa? Dia harus juga hearing dengan DPR sebenarnya. Nah, apalagi kalau di Baru ini kan ada, kalau saya tidak salah ada UPT ya, ada, untuk pemberdayaan perempuan ya. Iya, ada. Nah, itu mereka sebenarnya bisa RDP dengan DPR dengan memanggil UPT apa sih anggarannya nanti nih misalnya tahun 2026 atau 2027 lah ke depan ini. Ini loh pikiran-pikiran saya ini bagaimana misalnya pemberdayaan, pelatihan, sumber daya untuk perempuan, keterampilan, bagaimana pengembangan ibu-ibu yang ada di pesisir misalnya. Mereka bisa mengajukan programnya, mereka mengajukan proposalnya, dan kalau ternyata disetujui misalnya atau direkomendasikan oleh DPR, mereka bisa mengawalnya itu, Bung Alil, di DPR. Apakah diteruskan atau tidak? Mereka sendiri yang mengawalnya, Bung Alil. Kalau saya sih maunya Baru itu sudah seperti itu sebenarnya, Bung Alil. Sahabat-sahabat kita ini yang perempuan ini mestinya sudah melakukan, sudah pandai juga melakukan advokasi, Bung Alil. Jangan tinggal diam lah. Harus juga berbuat seperti itu. Ini juga mungkin misalnya ada beasiswa nih. Ya, bagaimana keadilan untuk perempuan jangan semua didominasi oleh laki-laki gitu loh, Bung Alil. Selalu dianggap secara politik lemah, padahal sebenarnya perempuan kuat. Saya kalau mendesain sebuah infrastruktur tim pemenangan di daerah, Bung Alil, itu 70-30. 70% perempuan, 30% laki-laki. Kenapa sampai begitu, Bang Ilo? Ya ada juga alasannya, Bung Alil, tapi kan rahasia, Bung Alil. Kalau Anda lihat saya itu foto-foto saya itu kebanyakan ibu-ibu, mama itu ya memang seperti itu, Bung Alil. Ya, tapi mungkin salah satu tadi alasannya saya sudah sebutkan ya, Bung Alil, ya, bahwa ya seperti itu. Tingkat kepercayaan saya untuk memanage pergerakan di lapangan itu lebih kepada perempuan. Ini mungkin karena tidak banyak bicaranya tapi langsung eksekusi. Ini ada Ibu Rena lagi. Padahal kebijakan 30% itu good, hanya mengimplementasikan itu yang masih minim. Ya, saya sering mengadvokasi tapi advokasi warisan. Maksudnya titipan kah Bang? Apakah? Halo Bang Ilo. Halo Bang Ilo. Hai. Kayaknya heng-heng kah suaraku Bang Ilo? Iya. Selalu heng-heng kita tidak nyambung ke, jadi udah tahu apa jaringan yang kurang bagus. Jaringan lah, kapan? Iya. Oh mungkin agak jauh Ki. Ke di lantai 1 Ki ini kapan? Enggak, saya masih di lantai 2 ini. Oh di lantai 2 Ki. Masih bersampingan dengan modem saya dengan. Oh gitu. Iya. Iya, oke. Saudara Rika dimanapun Anda berada yang masih membersamai kita di pagi ini, ya selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya. Ya, selamat pagi untuk Hotsi. Ya, ada Aris, kemudian Herul, Uswat. Kemudian ada Lia, ya selamat bergabung untuk Anda yang mengikuti acara kita di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, betul. Ini kalau kita lihat ini untuk perempuan yang inspiratif di Baru ini, ya adakah apa yang perempuan lokal Baru, ada guru tenaga kesehatan, pelaku UMKM dan tokoh masyarakat yang tentunya banyak di kalangan kita atau di masyarakat kita yang saat ini kisah ya, dan tentu di pagi ini ini agak gangguan juga nih kan.
Ya, dan baik saudara Riga dimanapun Anda berada. Ya, jadi kita ajak untuk saudara Iga yang ingin berbagi, untuk ikut berbagi di pagi ini. Siapa tahu ada yang mau naik di komal kita, ya, berbagi cerita. Ya, siapa tentunya sosok perempuan inspiratif ya dalam hidup Anda, ya boleh kita gabung di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Kemudian apa harapan untuk perempuan baru ke depan? Ya, ini perlu juga kita tahu, ya tentu di pengikut atau penonton kita di TikTok. Ya begitu Bang Ilodi. Ya. Aduh, bermasalah memang ini Bung Ari, kita punya jaringan mungkin memang yang tidak terlalu bagus karena beberapa hari ini memang jaringan bermasalah. Saya kemarin juga mengalami jaringan khusus di Bang Sulselbar itu mungkin 1 harian ya Bung Alil baru bisa pulih ya. Jadi kalau Adrena ini sering melakukan advokasi, tapi advokasi warisan, nah ya itu juga bagian dari mengadvokasi gender karena biasa orang kalau bisa seperti itu kan biasa juga gono gini Bung Alil ya. Iya, ini ada Adrena katanya kalau ada yang mau diadvokasi lempar ke saya Bung Alil. Ini. Kalau saya sih sebenarnya mestinya Adrena ini sudah punya satu lembaga yang memang fokus untuk perempuan Bung Alil ya, karena saya pikir dia punya talenta juga di situ. Kecuali memang kalau kesibukannya sebagai akademisi yang tidak punya waktu, tapi menurut saya dia harus mencetak kader-kader juga yang suatu saat juga bisa ikut berkompetisi, bahkan kalau bisa levelnya di atas lagi levelnya dari Adrena Bung Alil. Karena dia punya kemampuan untuk itu Bung Alil sebenarnya. Apalagi sering berhadapan dengan mahasiswa apa dan sebagainya. Nah, mungkin saja sebenarnya di Baru ini banyak yang cukup berhasil ya di OPD-nya masing-masing, tetapi jarang tersorot Bung Alil. Kita bisa lihat juga kan, sudah ada kepala desa juga. Kalau di Baru ini kan juga perempuan Bung Alil. Iya, ada Serikandi. Kalau di Manuba itu kan perempuan, di Cilelah juga perempuan. Di mana lagi itu ada perempuan? Lasitae perempuan juga. Lasitae. Iya. Kemudian kan? Mana lagi? Artinya sudah mulai Ajakan perempuan juga. Ajakan ya, mulai sebenarnya sudah kelihatan bahwa jabatan-jabatan strategis itu tidak lagi mesti harus didominasi oleh pria, tapi juga sudah ada wanita. Dalam konteks kepala daerah ya sudah ada contoh real kita di daerah. Kalau kita mau lihat lagi untuk provinsi kan sudah ada kayak Ibu Serli dan sebagainya. Ada asiknya juga tuh kalau perempuan jadi pemimpin Bung Alil kan. Bisa meneduhkan hati gitu kan. Apalagi kalau dia memimpinnya dengan baik. Punya ciri khas tersendiri lah. Iya. Nah, ini ada Bung, pusat bantuan hukum di sini. Di kami katanya. Ada tahu bantuan hukumnya. Iya, jadi. Iya. Kemudian tapi ada banyak itu menghukum bantuan hukum untuk perceraian biasanya. Iya. Ada juga ini bagaimana dengan PT Kons Pak? Ada Afkar Al-Qais ya. Oke. Iya. Kemudian intinya laki-laki tidak bisa eksis tanpa ada perempuan hebat yang mensupport. Betul. Ya, tidak dipungkiri itu di. Iya, Pak. Kok malah asal lu nasuk boleh ada gajah aja jama-jama gitu. Iya. Jadi ya Kons fine aja. Semua on proses. Iya. Doakan saja dan jangan biarkan Kons berjuang sendiri. Kalau saya itu Bung Alil. Ya, baik saudara Rika dimanapun Anda berada yang ingin komentar, ya, jadi
Mungkin Saudagar Iga yang ingin komentar, siapa sosok perempuan inspirasi dalam hidup Anda atau di Kabupaten Baru, ya bisa Anda komen di bawah. Ya. Jadi Atau sebaiknya bagaimana perempuan-perempuan daerah ini agar bisa lebih produktif lagi, lebih bisa terdistribusi lagi secara lebih merata di elemen-elemen yang ada di daerah. Sebenarnya ada Ibu Kasmia Ali, bagus sebenarnya ini. Cuma kita kan spontan aja nih hari. Bagus sebenarnya ada Ibu Kasmia Ali, karena kalau saya tidak salah mereka diperbantukan di program pemberdayaan perempuan ya, mungkin Bung Alil ya. Kita tahu apa sih program-program yang selama ini dilakukan. Tetapi saya berharap sebenarnya semua elemen-elemen perempuan, kalau kayak di organisasi-organisasi mahasiswa, ada PMII, ada perempuannya juga, Korpri, ada di HMI, ada di MN juga. Ini masing-masing ini melakukan kolaborasi bersama, melakukan advokasi ke pemerintah bagaimana ke depan misalnya anggaran itu juga berpihak kepada perspektif gender, Bung Alil, supaya mereka juga punya kesempatan untuk peningkatan SDM, peningkatan keterampilan, skill dan sebagainya, Bung Alil. Iya, seandainya sudah bisa Ibu Adrena ini masuk, ya karena privasi bela. Ya jadi tidak bisa undang. Dia juga mungkin punya alasan sendiri kenapa harus privasi. Iya, mau cari mana ya? Anunya, padahal mau komentar di sini. Ternyata. Iya, jadi silakan. Ya, untuk yang mau komen-komen atau mau gabung di Kemal kita boleh. Iya. Iya. Oh, katanya berbayar Bung Alil. Nah, jadi komentar tuh pengacara napai matu ya napai ipo dama kada bagaimana kada, jangan dulu bicara dulu terkait kontrak dulu Bung Alil. Jadi serba wajah mana. Jadi masih esak ini. Iya. Karena kita ini banyak hebat apa? Iya. Baru itu hebatnya, menang kalah tetap harus dibayar, Bol. Iya, begitu. Kenapa? Iya. Ya saya kau kalah ki aja nenek wajah ki. Iya, wajah si tengah nih. Apa ikannya tahu sih? Oh, nolak kerwajah setengah apa mungkin ada aturan seperti itu. Katakanlah kalau misalnya ada klaimnya apa yang tanah atau kasus-kasus apa gitu, mungkin saja. Karena kita ini bukan bidanta, jadi ya maybe saja. Bagaimana? Ada rencana ke Baru hari ini? Bung Alil? Iya, sebentar, kalau cuaca agak biasa tongki. Kalau ada saya tunggu kita ke Wempo, Bu. Saya mau jalan-jalan ambil gambar melihat situasi terkini di sana. Oh, begitu. Kita bahas. Oh iya, mudah-mudahan ada waktu nanti saya ke sana. Iya. Kan enak kalau ada Bung Alil, ada kameramen juga tuh. Jadi kita bisa bikin video-video di sana bagaimana aset daerah ini bisa bernilai ekonomi dan bermanfaat. Dan asik juga itu kita ikuti perkembangan di sana di desa Binuang. Oh iya, kan pasti bersaudara ya Bung Alil, kepala desa bertarung ya. Betul. 3 saudara ini. Jadi saya lihat ini semakin hari semakin banyak juga yang bagaimana di lain-lain seding maksudnya 3 orang bersaudara. Ada juga malah pasutri di jangan-jangan suami istri bertarung. Bertarungnya ke kompetisi demokrasi langsung untuk bertaruh sih Bung Alil. Bagaimana itu? Karena ya begitulah, karena regulasi juga kadang hari ini lain besok lain lagi, yang tadinya tidak mengharuskan calon tunggal yang Bung Alil, sehingga harus ada kompetisi. Ya kan dikasih bene Pak Matok Toke sorong to lengi toro lengama mati sorong anak lagi. Giliran keluar lagi regulasi bisa tunggal gimana itu? Kalau regulasi tidak berkomitmen, main kerasa itu tidak ada komitmen regulasi karena berubah-ubah.
Berubah-berubah Bung Alil. Tergantung ya niup-niup itu Bung Alil regulasi. Oh begitu deh. Ya harus sepung orang kada ada tak salah atau nak kompak itu modelnya apa. Jadi semua ada. Tapi mungkin regulasinya regulasi nasional mungkin Bung Alil ya. Saya kurang tahu juga, cuma baca di media saja Bung Alil. Iya. Oke, untuk Anda semua, wah katanya jasa bukan rasa. Betul. Iya, kalau biasa kan rasa. Kalau penasihat hukum itu jasa Bung Alil, bukan rasa. Rasa. Ya. Apalagi kalau gono gini, aku mapalesi matu nala iya rona bantu ero matu Bung Alil. Runtuk bagian dito jajar runtuk koro. Iya. Ya. Ya. Jadi untuk Anda semua, ya. Jadi kan apa harapan-harapan tak semua untuk perempuan baru ke depan. Iya. Ya, coba kita ketik, coba apa harapannya? Ya mungkin ada saran dari Adrena. Kira-kira tema kita ke depan ini apalagi? Karena nanti tetap kita insya Allah di bulan Mei itu akan membahas tentang pemilihan kepala desa ini. Siapa saja calon kepala desa yang mau menyampaikan visi misi lewat komal kita di OG Baru Menyapa ya silahkan saja. Tapi supaya dia adil nanti kita tawari saja per desa Bung Alil ya siapa yang mau menyampaikan gitu. Nanti kita rekam lalu kita share biar orang baru tahu bahwa oh mantap ini calon kepala desa yang satu ini misalnya Bung Alil ya. Mudah-mudahan ya bisa memberikan pengaruh elektoral bagi calon pemilih Bung Alil ya. Kalau sudah melihat tampil oh ternyata mantap mentong ini Pak Desa saya calon Pak Desa saya ini. Saya mau yang baru lagi nih. Iya. Kan ini banyak ini yang banyak juga yang baru mencalonkan, kemudian ada juga incumbent, kemudian juga ada yang mungkin dari tahun kemarin sudah mencalonkan tapi tidak lolos, dan maju lagi. Maju lagi. Ya itu biasanya yang bikin apa ya? Apa itu? Bikin atmosfernya lebih kompetitif Bung Alil. Oh. Karena ada dendam dalam tanda kutip bahwa saya kali ini harus kalahkan kau. Kemarin kau kalah saya karena begini. Sekarang saatnya saya harus menang. Sebenarnya demokrasi juga itu asik kalau ada spirit seperti itu, Model. Sepanjang tetap dalam koridor yang dibolehkan gitu. Iya. Kalau seumpama ini kan ada beberapa perempuan juga yang maju jadi calon kepala desa ini. Ya, diantaranya di Manuba. Nah, ini calon kepala desa di situ ada kan perempuan juga, termasuk incumbent ini. Kemudian di Madelo, ada perempuan. Kemudian di mana lagi ya? Yang ada perempuan. Nah, ini asik juga ini karena di Hari Kartini ini Hari Kartini kan perempuan harus ikut juga di situ. Ya, Bung Alil. Kalau saya melihat di Manuba ya, Bung Alil Hasna Sultan sebagai incumbent di sana peluangnya itu masih sangat kuat untuk terpilih kembali, Bung Alil. Dulu waktu saya di JICA Jepang itu di Prima Kesehatan saya kan sering mitra strategi saya justru kepala desa waktu itu. Saya yang mendorong sebenarnya dia dulu untuk maju. Saya bilang ini peluang kamu untuk jadi kepala desa dan alhamdulillah dia coba dan berhasil dan ini untuk periode keduanya dan saya rasa dia akan terpilih kembali, Bung Alil. Karena pemilihan kepala desa itu juga, Bung Alil, ada memang faktor-faktor lain juga yang berpengaruh. Misalnya daerah-daerah tertentu karena ketokohan orang tua atau apa dan sebagainya, sehingga hal-hal itu masih menjadi contoh kasus lah di Manuba misalnya seperti itu. Nah yang seru sebenarnya kemarin pemilihan kepala desa kalau kita lihat itu waktu di Cilelang itu, Bung Alil, Rudi berhadapan dengan yang menang sekarang ini itu paling seru itu, Bung Alil, menurut saya kompetisi kepala desa di Baru dulu.
Karena hampir seimbang pendukung Bung Khalil jadi kompetisinya, dan memang waktu itu tidak bisa diprediksi, tidak ada pun 1-2 orang yang bisa memprediksi, kecuali di menit-menit terakhir itu saya sudah bisa mengatakan bahwa ini yang memilih dengan melihat indikator-indikator tokoh yang terlibat Bung Khalil di dalam proses pemenangan. Tapi kan juga itu seru kemarin karena incumbent yang dilawan. Iya, makanya saya bilang seru sekali kan waktu Cilelang itu Bung Khalil. Iya. Kemudian yang terpilih ini ya perempuan. Iya. Karena memang tidak bisa juga dipungkiri bahwa pemilihan kepala desa di desa, pemilihan kepala desa itu juga peran tokoh-tokoh sentral itu juga sangat berpengaruh Bung Khalil. Oh begitu dia. Peran tokoh-tokoh pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya itu berpengaruh ketika dia punya dukungan Bung Khalil. Artinya kita pemekaran kualene deh minimal 50 tahun anak pacu misalnya. Katakanlah kalau dia pengusaha terus pekerjaannya ada 50 orang, itu kan secara otomatis kan ikut ke dia. Itulah yang terjadi sebenarnya kemarin seperti di Cilelang ya Bung Khalil ya. Karena banyak yang di belakangnya yang mendukung. Iya, seperti itu. Iya, Bung Khalil. Iya. Jadi bisa itu dihitung-hitung ini yang yang seumpama yang sementara ini jalan yang 12 desa ini. Ini pendukungnya ini. Iya. Kalau kita turun ke lapangan sebenarnya pasti kita tahu, dan mestinya saya sebenarnya sebagai owner getarnews.com juga pasti akan turun ke lapangan untuk melihat terutama daerah-daerah yang kompetitif ya Bung Khalil ya. Yang kompetitif menurut saya ya ada beberapa seperti Siaung itu mungkin Tompo ada 3 ya, kalau di Tompo itu empat ada incumbent 4 calon di sana. Nah, di Tompo. 4 calon. Saya pikir cuma 2 head to head. Kemudian Pancana menurut saya juga, Garsi juga itu menurut saya nanti agak seru juga itu Bung Khalil, karena head to head kalau di Garsi ya. Iya, head to head. Itu juga seru itu Bung Khalil. Cuma saya belum jalan ini karena saya tidak tahu kenapa ini pengaruh El Nino atau pengaruh perang yang ada di Timur Tengah ini, sampai suasana kalau pagi sampai sore itu malam panas sekali Bung. Betul. Iya. Dia sedih. Dia nggak mau pelah tuh, sedih gak waju sedih cocok, apalagi kok waju mau nih makam jaloton nih wah ada gue pelah. Itu misalnya saya harus turun lagi di lantai 1 karena saya pikir kalau di lantai 2 ini kan, lantai 3 ini kan langsung kena matahari dari waduh panasnya sampai malam itu masih terasa panas boleh. Padahal sudah 16 derajat itu. Makanya saya pindah ke bawah mungkin lebih adem sedikit ya, coba-coba lagi di bawah. Cuma saya tidak tahu kalau mau live begini ya mungkin lebih enak di atas kayaknya karena. Iya. Silakan nanti kalau ke Baru mampir ke ke sekretariat kita di sini Bung Khalil, karena saya mau mau perbaiki administrasi lah, bikinkan struktur juga nanti untuk kita pajang di kantor. Iya. Oke. Saudara Ringa dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul sudah 10.26 ini Bung Khalil. Saya juga ada kegiatan ini besok lagi kita lanjut lagi dengan tema yang berbeda tertentu ya Bung Khalil. Kita terima kasihlah kepada semua yang sempat hadir pada pagi hari ini. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, terima kasih banyak untuk atas kebersamaannya sudah hadir di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kami di pagi ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda, bisa menambah pengetahuan, menambah informasi-informasi. Dan tentunya semangat Raden Ajeng Kartini ini karena dalam rangka hari Kartini ini mengajarkan kita bahwa perempuan memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan. Jadi mari kita mendukung perempuan baru agar semakin maju, berdaya dan mandiri, dan tentunya kami
mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua. Mungkin ada pesan-pesan Bang Ilo ya untuk perempuan Kabupaten Baru. Ya. Iya. Ya, saya ingin hanya menyampaikan semoga di momentum Hari Kartini kali ini, Bung Alil ya, pemimpin-pemimpin daerah kita yang selama ini sudah dikenal luas seperti Coli Pujie dan beberapa kader-kader wanita tangguh yang sudah hadir di daerah ini, misalnya bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa untuk menjadi pemimpin itu ternyata semua bisa, termasuk perempuan, Bung Alil. Jadi jangan lagi ragu untuk punya cita-cita yang besar karena sebenarnya negara sudah memberikan ruang yang besar untuk berpartisipasi melalui partisipasi gender, Bung Alil ya. Namun demikian memang kita tidak pernah harus berhenti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita karena pada akhirnya juga nanti meskipun diberikan kuota misalnya perbandingan representasi, tetapi kalau tidak punya kapasitas kompetensi juga tidak bisa, Bung Alil. Jadi mulai dari sekarang ya harus sudah mindsetnya sudah harus diperbaiki, bermimpi untuk bisa menjadi wanita yang sukses di masa depan di berbagai elemen, Bung Alil. Bukan hanya di bidang pemerintahan atau di bidang legislatif, tetapi juga di bidang private sector misalnya, Bung Alil. Itu harus dibangun dari sekarang. Kalau tidak dibangun dari sekarang karena tidak ada yang instan yang seperti itu, Bung Alil. Betul. Oke, kita pamit dulu, Bang Ilo, dan kita ketemu lagi besok di acara yang sama. Saya Alil dengan Bang Ilo di Studio 2 Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.